Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Setianingsih, MPD, NIDN saya 0703098601. Saya berasal dari Prodi Penjaskesrek Universitas PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa yang disebut dengan PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Pada mata kuliah yang akan saya ampu di sini adalah mata kuliah manajemen penjas olahraga. Kenapa saya memilih mata kuliah tersebut? Karena pada mata kuliah ini sesuai dengan rumpun keilmuan eh, pendidikan saya, ijazah terakhir saya. Di sini nanti kami akan memaparkan tentang deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan yang terakhir adalah cuplikan video. Identitas mata kuliah yang akan saya ampuh dan akan saya sampaikan hari ini adalah mata kuliah manajemen penjas OR dengan bobot SKS sebanyak 2. Kode mata kuliahnya adalah MKK 85201-031 yang akan diberikan kepada mahasiswa pada semester ganjil, yaitu semester 5. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah manajemen penjas OR akan membekali mahasiswa tentang pentingnya manajemen pendidikan jasmani yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan organisasi olahraga, menjalankan organisasi olahraga, dan memecahkan masalah-masalah yang terjadi selama melaksanakan organisasi olahraga tersebut. Yang ketiga, menjalankan penerapan manajemen dalam kegiatan pembelajaran penjas maupun dalam kegiatan pertandingan. Yang keempat, memahami manajemen keuangan, olahraga sebagai sektor publik dan swasta. Untuk capaian mata kuliah sendiri, yang pertama adalah memahami konsep teori manajemen penjas yang mendukung pembelajaran pendidikan jasmani. Menguasai konsep teoritis dalam ilmu keolahragaan, khususnya bidang manajemen olahraga. Menerapkan manajemen penjas olahraga dalam sebuah rencana kegiatan penjas olahraga. Dan yang terakhir adalah memahami konsep teoritis manajemen penjas olahraga yang mendukung pembelajaran pendidikan jasmani. Kemudian masuk dalam materi pembelajaran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah manajemen proses. Yang kedua adalah manajemen organisasi. Yang ketiga adalah manajemen olahraga dan pendidikan jasmani. Yang keempat, manajemen pelatih dan atlet atau manajemen organisasi. Yang kelima adalah manajemen sistem pertandingan. Sistem pembelajaran yang akan digunakan pada mata kuliah ini adalah perkuliahan dilakukan dengan cara tatap muka di kelas dalam bentuk teori dan daring jika memang tidak memungkinkan untuk tatap muka. Jumlah pertemuan yang akan dilakukan UTS sebanyak 1 kali pada minggu ke-8. Kemudian dilakukan 1 kali UAS pada minggu ke-16. Dengan metode pembelajaran, yang pertama adalah ceramah, yang kedua tanya jawab, dan yang terakhir adalah diskusi. Interaksi dosen dan mahasiswa melakukan secara langsung dengan dosen sebagai fasilitator pematik permasalahan yang harus dipraktekkan mahasiswa. Di sini maksudnya adalah dosen sebagai konseptor agar mahasiswa bisa kreatif dalam mengembangkan satu ilmu atau tidak takut dalam bertanya dan mengajukan aspirasi saat ingin bertanya jawab dengan dosen tersebut. Kemudian masuk dalam persentase komponen penilaian.
Yang pertama adalah absensi sebanyak 10%. Yang kedua adalah keaktifan bertanya sebanyak 20%. Yang ketiga adalah tugas sebanyak 20%. Kemudian UTS sebanyak 25%. Dan yang terakhir adalah UAS sebanyak 25%. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya. Pagi ini agak sedikit mendung, hujan, gerimis, tapi masih semangat semuanya. Terima kasih, selamat pagi juga untuk teman-teman yang beragama lain. Oke teman-teman, hari ini kita akan masuk dalam mata kuliah manajemen pendidikan jasmani dan olahraga. Sebelum kita masuk, kita absen dulu. Yang pertama adalah Sopegi, Anggita, Septian Adi, Glesis, Din Wahyu, Verlin, Atika, Aninda, Muh Ikhlas, Hadir. sehat kabeh ya Om ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, ini mata kuliahnya, ini nama saya, ini nomor NIDN saya. Oke, masuk dalam, sebenarnya apa sih manajemen penjas itu? Ada yang tahu nggak sih? Selain yang sudah saya tuliskan di sini, ayo. Ada yang tahu apa manajemen penjas? Boleh? Mungkin kalau menurut saya sendiri, manajemen itu sebuah perencanaan atau pengorganisasian supaya sebuah kegiatan itu berjalan lancar. Oh benar, bisa namanya siapa? Septian ini. Septian, poin 1. Ada yang mau menemani Septian? Mungkin. Boleh, siapa namanya? Kita Miss, absen pertama tadi. Oke, siap. Apa Mas Betah? Menurut saya ini manajemen olahraga itu ya penataan mulai dari awal sampai akhir itu Miss dalam suatu kegiatan, baik itu kegiatan formal maupun non formal Miss, yang berkaitan tentang olahraga. Yang berkaitan tentang olahraga. Boleh. Mungkin ada lagi yang lain yang punya pandangan lain yang agak berbeda mungkin. Mas Glesis atau siapa yang mau mengungkapkan? Saya Mas. Boleh. Mungkin kalau menurut saya sendiri manajemen penjas itu kita membangun sebuah organisasi itu harus ada manajemennya. Nah, jadi kenapa? Jadi ketika ada manajemennya itu semuanya itu tertata dan rapi, dari yang paling tertinggi terus bawahannya terus anggotanya juga. Jadi itu bisa saling melengkapi dan bisa saling kayak rapi gitu. Boleh, Mas Glesis, poin. Ayo bertanyalah karena ada poin bertanya. Ada lagi yang mau tanya? Atau mungkin mengungkapkan? Boleh, Mbak Atika. Manajemen Pak, di dalamnya ada pengorganisasian yang melibatkan sumber daya manusia di dalamnya. Bisa? Ya. Boleh. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Kalau itu manajemen perencanaan kegiatan, manajemen pendas itu bisa disebutkan dengan perencanaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang efektif. Boleh namanya siapa Mbak? Aninda. Boleh Mbak Anida, oke. Teman-teman, di sini, hilang. Di sini sudah saya tulis menurut para ahli. Nah, kalau menurut Kusumaningrum tahun 2005 pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendali atau pengawasan sumber daya pendidikan melalui aktivitas jasmani. Nah, ini untuk arti-artinya sendiri, teman-teman. Slide-nya hilang. Sebentar. Sabar ya, guys. Nah, kemudian untuk Mas Turi, katanya Mas Turi tahun 2014 mengatakan bahwa boleh? Slide-nya tadi yang Iya Deng, maaf. Nah, Agus, ya terima kasih sudah diingatkan. Nah, ini ada menurut Mas Agus maksudnya Agus Mahendra 2004. Nah, mengatakan bahwa pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktivitas olahraga, merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan umum. Nah, tadi yang sudah mengatakan itu berarti sudah masuk ya dalam pengertian manajemen penjas menurut kata para ahli.
Nah, selain itu nanti juga teman-teman bisa melihat di modul pembelajarannya yang selain yang sudah saya sampaikan di PPT ini. Boleh dicek, boleh dipelajari lagi di rumah agar lebih mengerti. Oke teman-teman, untuk manajemen penjas itu seperti ini ya. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin atau mungkin yang nggak dipahami dalam slide ini? Yes. Boleh? Manajemen penjas sama manajemen biasanya itu apa perbedaannya, Miss? Nah, yo, apa yang tahu? Siapa yang tahu? Bisa menjawab Miss? Boleh. Kalau ya jawaban simpel ya, kalau manajemen biasa ya secara umum, kalau penjas dikhususkan yang berkaitan tentang kegiatan olahraga. Siap, salah satunya. Ayo, 2 orang dapat poin. Sisanya ada lagi yang mungkin mau menyampaikan pendapatnya? Ada? Tidak ada? Intinya teman-teman, kalau manajemen penjas itu benar yang dikatakan. Nah, penjas sudah ada embel-embelnya. Artinya apa? Berarti dia khusus untuk memanajemen satu tempat, satu bidang, yaitu pendidikan, jasmani, olahraga, dan rekreasi. Hanya meliputi tentang itu. Tapi kalau mengatakan manajemen umum berarti penataan dari segala sisi. Contoh nih, kita ngomong ekonomi. Artinya apa? Semua yang berhubungan dengan uang. Organisasi, artinya apa? Struktur organisasi itu agar tertata. Karena ada beberapa organisasi yang masih carut marut karena tidak tahu pengelolanya, tidak tahu bagaimana cara memanajemen yang baik dan benar. Nah, itu untuk salah satunya. Ayo, mungkin teman-teman yang lain masih ada yang ganjalan dan ingin ditanyakan, boleh silakan. Kalau ada yang mau tanya silakan. Tidak ada? Oke, cukup. Artinya sudah paham ya untuk di slide ini. Masuk di slide selanjutnya, yaitu fungsi manajemen pendidikan jasmani. Hap, ditutup dulu. Ada yang mau jawab? Apakah itu fungsi manajemen pendidikan jasmani? Boleh, Lesis. Mungkin kalau untuk fungsi manajemen penjas itu sama kayak yang di awal tadi mungkin agar semua itu tertata rapi. Jadi dari yang ketua, dari sekretaris, bendahara, dan mungkin semisal di olahraga itu ada divisi-divisinya, mungkin di situ ada tertata rapi juga, ada divisinya, terus koordinatornya siapa, anggotanya siapa. Benar, boleh sekali. Itu sudah poin ya untuk Mas Lesis. Oke, itu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Betul. Mungkin ada yang lain yang ingin menyampaikan aspirasi atau masih kurang puas dengan jawaban atau mungkin mau menjawab, mungkin silahkan. Ada yang lain? Mungkin kalau fungsi manajemen merencanakan ya misalnya tujuannya merencanakan sebuah organisasi yang ada di olahraga tersebut. Boleh menjadi sebuah perencana. Jadi intinya kenapa sih harus ada manajemen? Fungsinya manajemen sendiri itu apa? Fungsinya itu ya ini. Untuk apa? Untuk merencanakan. Bisa jadi. Karena pada dasarnya fungsi manajemen itu banyak teman-teman, selain dari yang dikatakan para ahli ini. Mungkin teman-teman ada yang masih kurang paham atau kurang mengerti, boleh kalau mau ditanyakan biar nggak bingung. Untuk saya biasanya manajemen kerja itu fungsinya ada perencanaan, pengorganisasian, memimpin, Kepemimpinan benar. dan untuk mengendalikan suatu kegiatan. Ya, betul, pengendalian. Konsepnya bener banget. Mbak siapa tadi namanya? Sampai lupa saya. Aninda. Oh iya, Mbak Aninda, maafkan saya. Oke, poin untuk Mbak Aninda. Benar banget, jawabannya lengkap. Selain untuk fungsi-fungsi tersebut, sebenarnya fungsinya manajemen itu menata. Fungsi utamanya itu untuk menata. Agar apa? Agar semua sudah berjalan pada job desk-nya masing-masing. Hei ketua, fungsimu apa? Apa yang harus dilakukan oleh si ketua? Tidak mungkin si ketua menjadi kepala itu bantuin si sekretaris mengerjakan ini. Loh, mungkin saja mungkin, tapi hanya sekedar membantu, tidak melakukan pekerjaan sekretaris. Kenapa seperti itu? Hei, lihat, semua sudah ada job desk-nya masing-masing. Itulah gunanya memanajemen. Agar apa? Agar tidak carut-marut, agar semuanya berjalan menurut fungsinya masing-masing. Ya, ketua fungsinya apa? Memikirkan sesuatu mulai dari yang kecil sampai yang besar. Selain menjadi tanggung jawab apapun yang dilakukan oleh anak buahnya, yang tanggung jawab pastinya ketua. Kemudian
Selain itu, si ketua fungsinya untuk apa? Untuk memimpin suatu organisasi maupun kegiatan, misalnya ketua panitia, kalau di PSSI itu ya ketua PSSI untuk organisasi. Bener, bener. Tapi ada satu sebenarnya teman-teman, ada satu fungsi ketua yang terkadang kita sebagai ketua itu sangat menyepelekannya. Ayo, siapa yang tahu? Apa itu? Mengayomi mungkin. Benar. Karena terkadang seorang ketua lupa akan fungsinya untuk mengayomi bagaimana misal si organisasi ini bisa terus berdiri. Kalau organisasinya bagus nih, nah ini tadi berkaca pada PSSI. Mohon maaf saya tidak mengatakan PSSI itu buruk, tapi setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada positif dan negatif. Nah, ketua adalah contoh dari piramida, ya kan, ujung yang paling atas yang bisa menjadi panutan anak buahnya. Kalau ketuanya bagus, kebanyakan mulai dari sekretaris, bendahara, anggota semuanya berjalan pada fungsinya. Tapi saat ketuanya tidak bisa berdiri teguh, maka yang terjadi bawahannya juga. Ayo dong semangat, ini masih pagi, cuaca di luar gerimis. Wah, nggak semangat ini bagaimana ini? Ayo, biasanya kelas ini bagus kok. Ayo teman-teman. Jadi benar sekali yang dikatakan, ketua fungsinya seperti itu. Jadi, ayo, kemudian sekretaris tidak hanya membuat surat, sama seperti ketua, tidak hanya seperti itu. Ketua fungsinya duduk-duduk, enggak. Tahu enggak, ketua itu fungsinya melobi agar organisasi itu tetap bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena tanpa ada lobby seperti apa ini Miss? Ayo coba. Tanpa ada lobby, kadang apa yang harus kita lakukan? Oke, saya akan membuat turnamen misalnya bola tangan. Kemudian apa yang harus saya lakukan? Oh, saya harus meminta perizinan dari satu instansi. Kalau Anda tidak melobi, bagaimana caranya Anda bisa menyelenggarakan kegiatan tersebut? Pertanyaannya, lobby macam apa itu? Kasih uang? No. Ayo, apa itu? Ini mungkin izin kerjasama itu tadi, kontrak kerjasama. Bisa. Lain dari yang itu, apa ayo? Ada lagi. Mungkin izin untuk melaksanakan kegiatannya supaya kita melakukan kegiatannya itu secara legal, tidak ilegal itu. Oh benar, karena untuk izin melakukan kegiatan, karena setiap kegiatan yang dilakukan harus ada izinnya. Benar, ada lagi yang lain. Ayo, apa ayo? Ayo, lobby macam apa yang harus dilakukan ketua? Contoh nih. Aduh, 2023 besok jabatan saya habis. Ini organisasi ini setelah ini mau dibawa kemana? Kalau tidak ada yang namanya kerjasama kontrak, permodalan kalau mau mengadakan turnamen kan harus ada yang memodali. Nyarinya di mana? Harus ada dong kerjasama dengan satu instansi yang lain. Artinya apa? Wah, saya harus berkawan nih dengan yang punya ini. Kenapa? Kalau yang punya ini berarti otomatis kalau saya mengadakan bola tangan nanti kalau digunakanlah lapangan si bapak ini, artinya saya dapat diskon. Boleh nggak? Nah, itu salah satunya. Yang lain, ada yang tahu? Miss, mau sebutannya Miss. Kalau bedanya sama donatur apa? Nah itu, makanya saya bilang lobby untuk menjadi donatur, bener. Tapi terkadang orang kan selalu berkata seperti ini, buat apa yang saat ini nyari, padahal kan turnamennya masih lama. Kekuatan public speaking itu sangat bagus. Kenapa? Untuk mempererat jalinan. Saya berteman ini sama dia pemilik tempat bola tangan. Dia pengusaha catering. Ya, saya mau mengadakan event nih. Masa iya sih anggota saya nanti yang saya ambil jadi satu panitia, pada kasih makan, butuh makan dong. Catering masa cuma bisa terima kasih ya cateringnya. Kan zaman sekarang nggak mungkin dong, ya kan? Wah, namanya cateringmu apa? Aku mau ada itu nih. Gimana gede nih, se-Kabupaten Banyuwangi. Tempat futsalmu, tempat bola tanganmu
Cukup nggak nampung orang sekian? Yang saya undang ini rencananya sejati loh. Bisa nggak? Nah, lobby. Ini yang saya maksud. Jika jalinan ini erat, maka meskipun jabatan saya habis, organisasi ini masih tetap tergoyahkan. Nah, itu yang dimaksud dengan lobby. Bukan lobby, Pak Polisi, saya mau mengadakan ini, nih, meeting. Ya ada uang-uang. Ya, karena kita sudah tahu ilmunya, maka public speaking adalah senjata yang terampuh. Salah satunya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Boleh. Apa yang dimaksud lobby-lobby itu tadi bisa disamakan dengan diplomasi, Pak? Boleh, itu bahasa kerennya seorang mahasiswa. Ayo, salah satunya itu diplomasi. Bener, bahasa kerennya. Yang lainnya mungkin? Boleh. Saya mau tanya, tadi kan sedikit dari fungsinya manajemen penjas tadi kan mengendalikan tadi ya. Benar. Maksudnya mengendalikan tadi gimana, Miss? Oke, ada pertanyaan tentang pengendalian manajemen. Mungkin ada yang mau bantu jawab? Boleh. Biasanya pengendalian untuk manajemen kerja itu untuk mengendalikan kegiatan tersebut seperti contohnya ketua untuk melihat bagaimana proses anggotanya itu menjalankan tugasnya masing-masing seperti itu. Benar. Itu salah satunya. Mungkin ada pendapat yang lain yang mau disampaikan. Silakan. Apa fungsi manajemen? Maksudnya fungsi dalam arti kata untuk mengendalikan. Apa ayo? Boleh mau diskusi sama temennya kemudian disampaikan, boleh, silahkan. Karena ini adalah forum diskusi. Apa? Jawab. Boleh. Jadi mungkin untuk pengendalian sendiri bisa dimasukkan kayak di lobby-lobby itu yang tadi awal. Nah, jadi pengendalian itu semisal kita di jobdesk jadi ketua. Nah, pengendalian ini kita bisa menggunakan dengan cara otoriter ataupun bermusyawarah. Nah, semisal dalam keadaan genting kita harus mengambil otoriter. Kita harus dengan kita sendiri tanpa harus bermusyawarah dengan anggota yang lain. Itu mungkin pengendaliannya dari ketua di situ. Dan untuk banyak sih untuk pengendalian dari jobdesk masing-masing itu pastinya ada. Jadinya enggak melulu itu yang punya pengendalian itu ketua aja. Betul. That's the power of ketua. Itulah fungsinya dari seorang ketua. Ya, jadi kembali lagi ke job desk-nya masing-masing. Bahwa ketua adalah pengambil keputusan, terutama di saat genting, maka yang lainnya harus mufakat, harusnya seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa yang lain, oh saya tidak sepakat seperti ini, ada. Nah, itu sudah biasa. Tapi yang namanya organisasi harus bisa diambil jalan tengahnya. Untuk apa? Untuk mufakatnya musyawarah itu agar si organisasi tetap utuh dan tetap berjalan pada relnya, bukan malah satu ke sana, yang lainnya seperti ke sana. Nah, cukup ya teman-teman. Oke, saya rasa kelas ini sudah bagus. Cuma sayangnya tegang. Jangan tegang teman-teman. Oke, masuk di slide selanjutnya adalah tujuan manajemen. Nah, seperti yang sudah dipaparkan semuanya tadi, sebenarnya teman-teman juga sudah tahu apa sih fungsinya manajemen, apa sih tujuannya, apa sih. Nah, seperti ini adalah salah satunya. Jadinya agar tercipta kerjasama yang baik, harmonis dalam gunakan segala sumber daya. Jadi misalkan gini, oke, sumber daya saya sebagai ketua adalah saya bagus di public speaking. Jadi saya akan mencari teman-teman, menggait teman-teman, menggait donatur, menggait segala-galanya untuk masuk di saya. Gunanya untuk apa? Oke, SDM yang banyak harus dimanfaatkan. Misal nih, saya ternyata bukan bola tangan. Kalau tadi contohnya bola tangan, kalau sekarang masuk di Masas. Saya punya organisasi Masas ini dari UKM mahasiswa misalnya. Oke, si UKM ini harus diapakan biar tidak diam. Masas dalam era ini dikit-dikit ada PT-nya. Nah, biasanya yang kayak gitu kan bisa menjadi hal buruk pada teman-temannya. Dia lebih banyak uang, dia agak kurang loh. Dari pendapatan yang seperti ini nih loh.
Bisa teman-teman, bisa jadi bentroknya dalam sebuah organisasi dan jadi pecah. Loh, itu tidak bagus. Jadi mau manajemennya seperti apa? Itulah fungsinya manajemen, kita belajar manajemen hari ini. Jadi seperti apa? Harus disepakati. Misal nih, oke, ini UKM Masas agar berjalan dengan baik untuk semuanya dan semua bisa merasakannya. Misal nih Mas Glesis yang jadi ketua, kemudian nggak ada diwakilnya nih. Kenapa? Karena itu adalah sebuah organisasi kecil, tapi ada sekretaris dan ibu bendahara. Terus gimana agar tetap jalan? Karena anggotanya ada 10. Misalnya ceweknya ada 5, lakinya ada 5. Oke, yang namanya mudik itu kan nggak seluruhnya cewek dan nggak seluruhnya cowok. Pun ada peserta mudik. Maksudnya yang ikut mudik itu di usia kisaran masih anak-anak. Lah, bagaimana caranya sampai memberdayakan anak buah mulai dari sekretaris, bendahara, dan anak anggota-anggota tadi? Gimana? Ayo, yang buka dong di luar sana. Telah dibuka pijet gratis atau ya pijet gratis nanti berkolaborasi dengan mahasiswa teknik yang akan dilakukan pijet gratis untuk orang yang mudik pada tanggal sekian sampai sekian misalnya. Kan orang mudik pasti capek. Nah, kalau ada sematan gratis, mudik itu sudah mati-matian habis banyak uang teman-teman. Kita ngomong aja situlah. Oke. Awalnya teman-teman hanya memberikan kartu nama. Ini loh kartu nama saya dari tim Masas Uniba. Ini nomor kontak yang bisa dihubungi. Mungkin nih lain kali kalau sudah habis mijit-mijit bapak ibunya, ya kan? Dari di sana, oke, siapa yang ikut membenarkan sepedanya saat mudik, berarti yang daripada nunggu lama, silakan di sana ada yang suka pijet, silakan mau pijet di sana. Nah, emas-emasnya dan mbak-mbaknya belajar tuh Masas, ya, dikembangkan lagi, disalurkan lagi kepada orang-orang yang mudik dengan cara memijat mereka, tidak hanya bapaknya, ibunya, bahkan anak-anaknya dipijat semua. Biar apa? Biar nggak capek saat di jalan. Berikanlah kartu Masas yang bisa dihubungi. Mas, ini sudah nggak mudik, terus saya bisa nggak menggunakan jasanya Mas yang? Boleh, tapi dengan ada bayaran seikhlasnya. Terus nanti pembagiannya seperti apa? Manajemen dong, harus ada perjanjian, masuk di kas sekian persen per anak. Artinya setiap anggota harus setor sekian persen per, ada dong modal, ya kan? Nah, itu salah satu contohnya teman-teman untuk memanajemen satu organisasi biar apa? Tidak ribut. Karena seringkali kalau sudah berurusan dengan hal yang seperti itu, sering banyak ributnya. Paham ya? Itu salah satu contoh. Oke, untuk tujuan. Mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Miss, izin bertanya, Boleh. tujuan manajemen berarti itu apakah juga termasuk untuk menyambung silaturahmi? Kan manajemen itu tidak hanya fokus satu orang, akan tetapi melibatkan beberapa orang, entah itu 1 sampai 10 misalnya Miss ya. Ya itu, apakah termasuk untuk menyambung silaturahmi juga? Bagus Mas itu. Poin dulu ya, biar saya nggak lupa. Ya, kan karena kita sedikit tambahan, karena kan untuk kinerja di dalam manajemen siapa tahu untuk setiap anggota ada yang kinerjanya bagus, bisa untuk entah itu diajak untuk panitia manajemen hal yang lain seperti itu. Betul. Nah, itu salah satunya yang saya sudah katakan tadi. Makanya kalau sebenarnya dalam satu organisasi itu kita juga belajar yang namanya public speaking. Jadi kekuatan untuk lobby-lobby tadi loh teman-teman, itu sebenarnya bagus untuk sebuah organisasi. Tidak hanya pada ketua, tapi juga pada anak buahnya, pada anggotanya, sekretarisnya, bendaharanya, dan seluruhnya. Mungkin tidak hanya ketua saja yang ternyata bisa, ternyata ini ada nih anggota, tapi kekuatan public speakingnya bagus. Jadi kalau mau mencari sponsor untuk mengadakan pertandingan itu, dia selalu dapat. Itu salah satunya. Oke teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, untuk pertemuan kali ini sepertinya kita akhiri sampai di sini teman-teman, karena sudah waktunya sudah habis ya. Saya akhiri, untuk teman-teman kita akan berjumpa di next season. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman yang berada di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.